Pertanyaan berikut dari Andi. Selamat malam, mau bertanya lagi untuk Pendeta Sabuin di acara Tajam. Mungkin ini pertanyaan keberapa dari Bapak Andi. Siapakah yang dimaksud dengan Raja ke-8 di dalam Wahyu 17 ayat 11? Saya bacakan Wahyu 17 ayat yang ke-11 berkata demikian. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah Raja ke-8, dan namun demikian satu dari ketujuh itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Silakan Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Ini panjang jawabannya, tapi saya tidak akan menerangkan semua di sini. Wahyu pasal yang ke-17 ini adalah suatu pasal yang menjelaskan tentang penghakiman terhadap Babel. Mengapa Wahyu pasal 17 ini adalah tentang Babel? Di pasal yang sebelumnya disebutkan tentang 7 malapetaka terakhir. Wahyu pasal yang ke-16. Termasuk di sana datangnya Tuhan Yesus. Sementara Babel ini adalah merupakan musuh dari Allah atau yang memusuhi Allah. Dan Babel dalam kitab Wahyu adalah Babel rohani, karena kitab Wahyu ditulis di penghujung abad yang pertama AD atau sesudah Masehi. Sementara Babel yang kuno, kerajaan Babel itu sudah lama binasa, kalau tidak salah sudah binasa atau kerajaan itu berakhir tahun 539 BC, before Christ, sebelum Masehi. Jadi kitab Wahyu ini ditulis lebih dari 600 tahun setelah binasanya kerajaan Babel itu. Jadi Babel yang ada di dalam kitab Wahyu adalah Babel rohani. Babel rohani ini menggambarkan suatu sistem yang dimotori oleh kuasa kejahatan, dan itu jelas di dalam Wahyu 12 ayat 7-9, yaitu dimotori atau didalangi oleh iblis yang disebut ular tua, setan atau naga itu, yang bekerja dalam sebuah sistem yang disebut dengan Babel, yang mencampurkan kebenaran dengan kesalahan. Bukan hanya itu saja, di dalam 7 malapetaka itu, pada waktu malapetaka itu dicurahkan, itu termasuk hukuman kepada Babel. Makanya di dalam satu catatan tentang 7 malapetaka itu disebutkan dalam pasal yang ke-16, ayat yang ke-19, bagian akhirnya mengatakan, maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, suatu sistem yang mendunia. Ini bukan suatu kekuasaan lokal, tetapi suatu kekuasaan yang betul-betul global sifatnya. Makanya disebutkan Babel yang besar, yang pengaruhnya besar, yang kekuasaannya besar, yang pekerjaan-pekerjaan yang ia lakukan untuk menentang Allah adalah pekerjaan-pekerjaan yang besar. Dikatakan teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Artinya pada waktu 7 malapetaka itu dicurahkan, maka Babel pun dihukum. Orang yang membaca kitab Wahyu tentu bertanya, oh siapa Babel itu? Sementara Babel itu disebutkan pertama dalam kitab Wahyu, di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-8, yang hanya mengatakan sudah rubuh
Babel, kota besar itu yang memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Itu yang pertama yang disebutkan tentang Babel. Jadi belum jelas menerangkan siapa Babel ini. Lalu kemudian pada waktu 7 malapetaka yang terakhir itu dicurahkan nanti di akhir zaman, catatan Alkitab, nubuatan Alkitab mengatakan pada saat itu Babel juga akan dihukum. Siapa Babel itu? Barulah dijelaskan keterangan tentang Babel itu di dalam pasal yang ke-17, lalu kemudian pasal yang ke-18 dari kitab Wahyu. Supaya orang tahu kenapa sampai Babel itu sudah rubuh, kenapa sampai Babel itu juga akan mendapatkan cawan murka Allah atau dihukum. Oleh karena inilah keterangannya yang ada di dalam Wahyu pasal yang ke-17. Siapa Babel itu? Ada keterangannya cukup panjang, kalau dibaca mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-4 tentang seorang perempuan yang nampaknya dia adalah seorang perempuan yang tidak suci, perempuan pelacur, bahkan diistilahkan di sini, duduk di atas seekor binatang yang kepalanya 7, lalu kemudian tanduknya itu ada 10. Ya, itu di dalam Wahyu 17 ayat yang ketiga. Perempuan itu menunggangi akan binatang ini. Jadi binatang inilah yang merupakan pembawa kekuasaan perempuan ini kemana-mana. Ya, binatang yang sangat dahsyat. Siapa ini? Dikaitkanlah antara binatang ini dengan perempuan yang duduk di atasnya menurut catatan Alkitab. Kita baca dalam Wahyu 17 ayat yang ke-5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Ayat yang ke-6, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Kok bisa terjadi seperti ini? Yohanes yang melihatnya sangatlah heran. Artinya, apapun yang dilambangkan oleh Babel ini, atau wanita, ibu dari wanita-wanita pelacur, Babel besar ini, apapun yang digambarkannya, maka ini adalah suatu sistem kejahatan yang betul-betul menentang Allah. Termasuk dengan binatang yang ditungganginya. Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang dimaksudkan dengan Raja ke-8 di dalam Wahyu 17 ayat yang ke-11? Ini kita ambil jalan potong saja di dalam menjawab pertanyaan ini. Karena Wahyu 17 ini ada banyak pelajar Alkitab yang menafsirkannya pada dasarnya sama, tetapi ada hal-hal yang detail, yang ada beda-beda pendapat sedikit, tetapi semuanya menuju atau menunjuk kepada suatu kekuasaan yang jahat. Coba kita baca sekali lagi Wahyu pasal yang ke-17. Kita akan baca ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. Ini 7 kepala ya. Kan ada kepala, ada 7 di binatang ini. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 diantaranya sudah jatuh, yang 1 ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Ya. Jadi ada 7 raja, 5 katanya sudah ada, yang 1 akan datang, dan yang 1 lagi kalau datang, maka itu akan sesaat saja.
Jadi kalau ini ketujuh raja, dan kita sudah pelajari bahwa karena kitab Wahyu ini kaitannya sangat erat dengan kitab Daniel, khususnya mengenai penglihatan tentang binatang-binatang ini, yang dituliskan dalam Daniel pasal yang ketujuh, maka sudah ada negara-negara atau bangsa-bangsa besar yang ada di atas dunia, yang menguasai dunia. Yang pertama sebenarnya yang menguasai dunia memang di zaman Daniel hidup, yang ada pada zaman dia, yang dia tahu di zamannya itu adalah Babel. Makanya di dalam Daniel 2, kepala dari emas itu yang sama dengan di Daniel 7, yaitu binatang yang pertama, singa itu yang seperti singa, melambangkan Babylon. Bukan artinya itu adalah kerajaan pertama yang berkuasa, tetapi itulah kerajaan pertama di zaman di mana Daniel hidup. Kerajaan yang menguasai sebagian besar bumi yang sudah banyak penduduknya pada saat itu. Tapi sebelum Babylon, sudah ada kerajaan-kerajaan yang lain yang berkuasa. Mesir adalah yang pertama. Apakah Mesir disebutkan di dalam kitab Wahyu? Kalau tidak salah, ada satu kali disebutkan nama Mesir di dalam kitab Wahyu. Itu di dalam Wahyu pasal yang ke-11. Wahyu pasal yang ke-11 ini sambil saya, ayat yang ke-8. Dan mayat mereka akan terletak di atas segala jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Jadi konsep Mesir sebagai suatu kekuasaan yang menentang Allah juga telah disebutkan dalam kitab Wahyu. Mesir yang dahulu betul-betul menentang Allah. Lihat saja bagaimana umat Allah ditindas oleh bangsa Mesir, makanya Allah memanggil keluar umat Allah. Umat Allah itu dipanggil keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa. Setelah Mesir, maka ada bangsa Asyur di zaman para nabi. Contohnya zaman Ahaz, zaman Hizkia, zaman raja-raja di zaman Nabi Yesaya, ya. Itu kerajaan Asyur adalah musuh yang paling besar. Ya. Kerajaan Asyur, musuh yang besar. Sudah Mesir, itu yang pertama, Asyur. Setelah Asyur, yang menggantikan Asyur menjadi kerajaan yang besar adalah Babylon. Pada zaman kerajaan Hizkia, menurut Yesaya 38, sudah mulai ada utusan Babylon yang datang. Waktu itu sudah mulai penghujung kejayaannya kerajaan Asyur, dan Babylon mulai naik. Bahkan pada waktu Babylon mengutus akan utusannya untuk melihat kenapa sampai ada mujizat yang terjadi di Israel pada Raja Hizkia, adalah untuk mengambil simpati Hizkia supaya jangan memihak Asyur, tetapi boleh memihak Babylon atau Babel, supaya Babel bisa lebih berjaya lagi. Babel mulai berkuasa, lalu kemudian akhirnya bangsa Yehuda ditawan ke Babel pada zaman Nebukadnezar, waktu Raja Yoyakim. Demikian tadi ada pertanyaan di Daniel pasal yang pertama ayat 1 dan ayat yang kedua. Lalu menurut patung yang ada dalam mimpi di Daniel pasal yang kedua, setelah Babel, maka ada kerajaan yang berikut, yang juga disebutkan dalam kitab Daniel, Media dan Persia. Bagaimana penggantian atau keruntuhan dari kerajaan Babel itu diceritakan dalam Daniel pasal yang kelima, dan Daniel pasal yang ke-6 selanjutnya sudah kerajaan Media Persia. Dan setelah itu adalah Yunani. Lalu kemudian setelah itu adalah kerajaan Roma. Ya. Lalu kemudian akan muncul lagi kekuasaan-kekuasaan di zaman akhir ini. Entah bagaimana kekuasaannya itu, tetapi itulah yang dilambangkan oleh ketujuh raja
tersebut atau 7 kepala tersebut. Makanya di dalam Wahyu pasal yang ke-17 ayat 10 mengatakan ketujuhnya atau 7 kepala itu adalah 7 raja, 5 diantaranya sudah jatuh, dan pada waktu zaman Yohanes menulis, yang sudah jatuh itu adalah Mesir, Asyur, Babylon, Media Persia, Yunani. Sudah jatuh 5. Lalu ayat ini mengatakan yang satu ada, sedang ada, dan memang waktu itu Yohanes hidup pada zaman dari kekuasaan Romawi, kekaisaran Romawi pada saat itu, yang merupakan kerajaan atau kekuasaan yang keenam. Lalu kemudian ayat 10 melanjutkan, dan yang lain belum datang. Di zaman Yohanes yang lain itu belum datang, tetapi kalau itu datang, nampaknya mungkin sekarang sudah ada, maka ia akan tinggal seketika saja. Itulah 7. Tetapi yang menjadi pertanyaan, tadi dikatakan ada 7 raja, karena ada 7 kepala. Kenapa tiba-tiba di dalam Wahyu pasal 17 ayat yang ke-11 dikatakan, dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Waduh. Jadi binatang itu sendiri katanya, jadi bukan kepala-kepalanya yang menggambarkan 7 raja, tapi binatang itu sendiri, pada mana ke-7 kepala itu ada, binatang itu sendiri disebut sebagai raja yang ke-8. Seakan binatang itu secara keseluruhan adalah merupakan suatu kekuasaan yang berkesinambungan yang menentang Allah hingga pada akhirnya melalui kerajaan apapun, entah kerajaan yang pertama yaitu Mesir waktu itu, Mesir kuno, atau Asyur waktu itu, atau Babylon, atau Media Persia, Yunani waktu itu, atau Roma waktu itu, atau yang ke-7 yang akan terjadi di zaman akhir ini. Ini semua mempunyai ciri yang sama, yaitu menentang Allah dan menentang umat Allah. Dan raja yang ke-8 ini adalah yang merangkum semuanya. Dia adalah yang menyimpulkan semuanya, bahwa dialah yang merupakan dalang dari kesemuanya. Dan ada gambaran yang penting di sini, karena ini bukan kepala yang ke-8, karena dalam penglihatan ini hanya ada 7 kepala. Raja yang ke-8 ini adalah binatang itu keseluruhan. Apa yang dikatakan dalam ayat 11, Wahyu 17, tentang raja yang ke-8 itu atau binatang itu. Saya baca sekali lagi. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8, dan namun demikian satu dari ke-7 itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Siapapun itu, ini menggambarkan suatu kekuasaan yang didalangi oleh setan itu sendiri. Kalau dikatakan binatang yang pernah ada, yang sekarang tidak ada, apa yang dimaksudkan? Perhatikan bahwa karena ini bukan dilambangkan oleh salah satu dari 7 kepala itu di dalam Wahyu 17, tapi ini digambarkan oleh binatang itu secara keseluruhan. Maka kalau dikatakan binatang itu pernah ada, berarti ini harus menggambarkan semua dari kekuasaan yang dilambangkan oleh kepala-kepala itu. Jadi istilah dalam ayat 11 yang pernah ada ini menggambarkan suatu perjalanan sejarah di mana pernah ada
semua 7 kekuasaan ini, mulai dari kerajaan dunia yang pertama yang kuno yaitu Mesir, terus sampai kepada kerajaan yang ketujuh, ini menggambarkan waktu sejarah di mana mereka semua pernah ada. Lalu apa yang dimaksudkan dengan dan sekarang tidak ada? Artinya ada saatnya di mana kekuasaan apapun dari yang ketujuh ini, bahkan binatang ini tidak bisa menunjukkan kekuasaannya. Di dalam nubuatan Alkitab, setelah berakhirnya kekuasaan kerajaan yang pertama, kedua, sampai ketujuh, bahkan yang terakhir yang ketujuh di zaman akhir ini, maka yang ada adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan menurut Wahyu pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, pada waktu Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, setan akan dirantai. Ia tidak bisa berbuat apa-apa selama kurun waktu 1000 tahun. Demikian Wahyu 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Inilah yang kemungkinan besar digambarkan oleh anak kalimat yang sekarang tidak ada. Artinya yang dulu pernah ada, artinya perjalanan sejarah dunia mulai dari awal kerajaan yang pertama sampai kerajaan yang terakhir yang ketujuh itu, inilah yang pernah ada. Lalu yang sekarang tidak ada, itulah waktu di mana tidak ada satu kerajaan dunia pun yang berkuasa. Bahkan setan yang mendalangi semuanya ini pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena semua orang yang benar sudah diangkat ke sorga, semua orang yang jahat telah binasa, setan bagaikan dirantai selama 1000 tahun, kata Wahyu 20 ayat 1 dan ayat yang kedua, menggambarkan tidak ada kekuasaan. Lalu kemudian di akhir 1000 tahun itu menurut Alkitab, di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, menggambarkan di akhir dari 1000 tahun itu, setan akan dilepaskan untuk sedikit waktu, kata Alkitab, dan dia akan menyesatkan seluruh dunia untuk menyerang kota suci Allah yang turun dari sorga bersama-sama dengan orang kudus. Tetapi Allah, demikian di dalam Wahyu 20 ayat 7 sampai 10, Allah akan menurunkan api dari langit dan akan membinasakan setan dan orang-orang jahat. Inilah yang digambarkan di dalam Wahyu 17 ayat yang ke-11 yang mengatakan, namun dan ia sendiri adalah yang digambarkan dengan, dan ia sendiri adalah satu raja ke-8, dan namun demikian satu dari ketujuh itu, dan ia menuju kebinasaan. Jadi tahap dari binatang itu secara keseluruhan, di atas mana 7 kepala itu ada, dan binatang secara keseluruhan itu adalah dianggap raja yang ke-8. Tahap-tahapannya adalah ia pernah ada, ini waktu sejarah perjalanan ke-7 kekuasaan itu sampai Yesus datang. Lalu kemudian dikatakan setelah ia pernah ada, lalu di dalam ayat yang ke-11 dikatakan yang pertama dikatakan ia pernah ada, lalu kemudian yang sekarang tidak ada, itu masa 1000 tahun, lalu kemudian ia akan menuju kebinasaan, itu adalah di akhir 1000 tahun. Sekali lagi, kekuasaan binatang ini yang disebut raja ke-8 ini, yang pertama adalah ia pernah ada, menggambarkan keseluruhan kekuasaan mulai dari kekuasaan kerajaan dunia yang pertama yaitu Mesir sampai kepada yang terakhir pada waktu kedatangan Yesus. Lalu kemudian ia tidak ada, masa 1000 tahun di mana tidak ada yang berkuasa, setan pun dirantai. Lalu kemudian ayat ini mengatakan ia menuju kepada kebinasaan di akhir 1000 tahun itu. Maka walaupun akan dilepaskan setan itu, tetapi
api dari langit akan diturunkan dan menghanguskan setan dan juga orang-orang yang jahat. Jadi kesimpulan, mungkin ada studi lain lagi yang bisa dipelajari untuk membahas ini, tapi kesimpulan sementara, raja yang ke-8 ini adalah setan itu sendiri yang mendalangi dan mendorong bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ini untuk menentang Allah dan menganiaya, menindas, dan menentang umat-umat Tuhan, mulai dari zaman orang Israel di Mesir, hingga zaman di mana Yohanes yang kekasih hidup, sampai kepada zaman akhir ini, sampai kepada kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana yang menjadi motivator atau pendorong mereka adalah binatang itu sendiri yang menggambarkan iblis itu. Terima kasih.